Ada sebuah keluarga kecil di kota Jogja yang terdiri dari seorang ayah bernama Pandu dan seorang ibu bernama Lisna dan seorang anak laki-laki bernama Ade yang berusia 6 tahun. Ibu Lisna sedang mengandung. Perutnya sudah besar. Usia kandungannya sudah 8 bulan dan akan melahirkan seorang adik bagi Ade. Keluarga ini baru pindah dan tinggal di ujung kota Jogja yang tidak terlalu ramai. Suatu ketika, kota Jogja sedang terjadi hal yang amat langka terjadi. Di kota Jogja sedang terjadi mati listrik massal yang membuat seluruh kota gelap. Hampir tidak bisa melihat apa-apa. Sumber cahaya hanya berasal dari lilin dan beberapa kendaraan bermotor yang lewat di jalanan saat itu. Pak Pandu dan keluarganya tinggal di sebuah rumah satu lantai dengan jarak antar rumah sangat dekat. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Pak Pandu merasa terganggu dengan suara orang-orang yang sedang berkumpul di depan rumah tetangganya untuk berbincang di tengah suasana yang gelap dan sunyi. Orang-orang itu sedang saling berbincang ditemani beberapa lilin untuk menerangi mereka. Pak Pandu saat itu sedang merasa sangat lelah. Ia ingin beristirahat tetapi terganggu oleh tetangganya itu. Maka Pak Pandu memutuskan untuk pergi bersama istri dan anaknya ke sebuah penginapan kecil menggunakan motor bebek yang dimilikinya. Pak Pandu mengemudikan motor. Ibu Lisna istrinya duduk di belakang dan Ade anak laki-lakinya duduk di depan Pak Pandu. Perjalanan yang cukup panjang akhirnya tibalah mereka di penginapan itu. Penginapan itu bernama Hotel Melati. Hotel Melati memiliki 10 kamar. Saat itu, Hotel Melati memiliki cadangan listrik sehingga tamu masih dapat menggunakan listrik. Pak Pandu menuju resepsionis hotel tersebut untuk menyewa satu kamar untuk malam itu. Hotel itu tampak biasa saja, tidak mahal, hanya sekitar Rp100.000 per malamnya. Tampak tidak ada yang aneh dengan hotel itu. Namun hotel itu hanya ada satu kamar yang telah disewa. 9 kamar lainnya kosong. Padahal di sekitar hotel ini sangat gelap dan hanya hotel ini yang memiliki listrik. Tetapi karena Pak Pandu masih baru di daerah itu, Pak Pandu tidak terlalu memikirkan hal itu. Pak Pandu hanya berpikir kalau dia menginap di hotel ini hanya sehari. Paling besok sudah normal kembali. Dia hanya perlu beristirahat dengan tenang dan tetap dapat menggunakan listrik untuk mengisi daya handphone miliknya. Setelah selesai resepsionis menyiapkan kunci kamar, Pak Pandu dan keluarganya diantar menuju kamar paling ujung di hotel itu yang merupakan kamar paling belakang. Hotel itu hanya satu lantai saja, dibagi menjadi 5 kamar di sebelah kiri dan 5 di sebelah kanan. Resepsionis berada di tengah bagian depan hotel itu. Tamu lainnya berada tepat di sebelah kamar Pak Pandu. Setelah sampai di depan kamar, resepsionis meninggalkan Pak Pandu dan kembali ke depan. Pak Pandu membuka kunci pintu kamarnya lalu menyalakan lampu kamar itu. Lalu Pak Pandu, Ibu Lisna, dan Ade masuk ke dalam kamar itu. Dan Pak Pandu meletakkan tasnya di kursi. Setelah itu, Pak Pandu keluar meninggalkan istri dan anaknya untuk pergi membeli makanan yang kebetulan lewat di depan hotel itu. Lalu Pak Pandu memanggil orang yang mendorong gerobak dan memesan 3 bungkus makanan. Setelah sekitar 5 menit menunggu makanannya dibuat, Pak Pandu mendengar suara teriakan yang merupakan suara istrinya. Lalu ia bergegas kembali ke kamar hotel untuk memastikan apa yang terjadi. Saat Pak Pandu membuka pintu, Pak Pandu sangat kaget dengan apa yang ia lihat.